Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizal Fahmi. Kali ini saya akan menyampaikan 5 ayat Al-Quran dan 5 hadis Nabi mengenai pendidikan. Yang pertama, pada surat Al-Mujadalah ayat ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila ansuru fansuru yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, lapangkanlah, niscaya Allah memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan berdirilah kamu, berdirilah, Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Nilai pendidikan yang terkandung dalam ayat ini. 1. Di dalam ayat ini Allah memberikan janji kepada orang-orang yang beriman. Orang yang beriman dan berilmu akan diangkat lebih tinggi derajatnya dibanding manusia lainnya. Kedua, oleh karena itu pendidikan penting bagi setiap muslim untuk terhindar dari kejahiliahan atau kebodohan. Kemudian surat kedua yaitu surat Toha ayat ke-114. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fata'alallahul malikal haqq wa la taj'al bil qur'ani min qabli ayyuqdha ilaika wahyu. Wa qur rabbi zidni ilma. Artinya, Maha tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah engkau Nabi Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai pewahyuan kepadamu. Dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Nilai pendidikan yang terkandung dalam ayat ini. 1. Manusia merupakan makhluk lemah sehingga membutuhkan manusia lain dan pertolongan dari Allah. Yang kedua, kita harus meminta penambahan ilmu hanya dari Allah. Surat ketiga, surah Az-Zumar ayat ke-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdarul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qul huwa yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Innama yatadzakkaru ulul albab. Yang artinya, apakah orang musyrik yang lebih beruntung ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dalam keadaan bersujud, berdiri takut pada azab akhirat, dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah Nabi Muhammad, apakah sama orang-orang yang mengetahui hakikat Allah dengan orang yang tidak mengetahui hakikat Allah? Sesungguhnya hanya ulul albab yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Nilai pendidikan yang terkandung. Orang yang memiliki sikap ulul albab, yaitu orang yang dapat membedakan kebenaran dan mana keburukan, memiliki nilai derajat yang lebih tinggi, dan orang yang memiliki derajat lebih tinggi akan dimuliakan oleh Allah. Selanjutnya ada surah Ar-Rum ayat ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamuna dzahiran minal hayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Yang artinya, mereka mengetahui yang lahir tampak dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lalai. Nilai pendidikan yang terkandung dalam ayat ini. 1. Kita sebagai manusia tidak hanya mengejar kesenangan duniawi semata. Yang kedua, kita harus memiliki tabungan amal kebaikan dikarenakan akhirat itu abadi. Selanjutnya dari surah Shad ayat ke-29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyadzakkaru ulul albab. Yang artinya, Al-Quran ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu, Nabi Muhammad, yang penuh berkah, supaya mereka menghayati ayat-ayatnya
dan orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Tafsir nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam ayat ini. 1. Al-Quran merupakan sumber ilmu pengetahuan bagi setiap muslim. Yang kedua, ilmu pengetahuan dalam Al-Quran dapat dipelajari oleh setiap orang muslim. Selanjutnya ada hadis Nabi Muhammad SAW tentang pendidikan. 1. Bismillahirrahmanirrahim. An Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atibu auladakum ala salasi khisalin hubbi nabiyyikum wa hubbi ahli baitih wa qiraatul Qur'an. Artinya rawahu at-Dailani. Artinya dari Ali radhiyallahu anhu berkata Rasulullah Muhammad SAW bersabda, didiklah anak-anak kalian dengan 3 macam perkara, yaitu mencintai Nabi, mencintai keluarganya, serta membaca Al-Quran. Hadis riwayat Ad-Dailani. Nilai pendidikan yang terkandung dalam hadis ini, kita sebagai orang tua dan kelak nantinya akan menjadi orang tua itu harus selalu menanamkan kecintaan terhadap Nabi Muhammad, keluarganya Nabi Muhammad, dan harus selalu membaca Al-Quran serta memuliakan Al-Quran. Selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhyam wala takun khamisam fatuhliq. Rawahul Baihaqi. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadilah engkau orang yang berilmu, atau orang yang belajar, atau orang yang mendengarkan ilmu, atau yang mencintai ilmu. Dan janganlah engkau menjadi orang yang kelima, maka kamu akan celaka. Hadis riwayat Baihaqi. Nilai pendidikan yang terkandung dalam hadis ini, kita harus memiliki ilmu. Kalau kita tidak bisa memiliki ilmu, kita harus menjadi orang yang belajar. Kalau kita malas belajar, kita harus mendengarkan ilmu, ataupun kita harus mencintai ilmu. Karena jika kita tidak sampai mencintai ilmu, kita akan celaka. Selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah ibn Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balighu anni walau ayah. Rawahul Bukhari. Yang artinya dari Abdullah bin Umar, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikanlah dariku walaupun 1 ayat. Nilai pendidikan yang terkandung, kita harus menyampaikan dan membagikan yang dari Nabi itu kebaikan. Nah, kita harus sampaikan. Hadis yang selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. An Umar bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sinina wa adribhum abna'a asyara wa farriqu bainahum fil madaji. Rawahu Abu Dawud. Dari yang artinya dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakaknya bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perintahkanlah anakmu untuk melakukan sholat pada saat mereka berusia 7 tahun. Dan pukullah mereka pada saat mereka berusia 10 tahun. Jika mereka meninggalkan sholat, dan pisahkanlah mereka dalam hal tempat tidur. Nilai pendidikan yang terkandung, kita harus selalu menjaga sholat kita, dikarenakan pada saat kita kecil dahulu, kita selalu diajari oleh orang-orang tua kita tentang sholat. Dan kita juga dulu pernah dipukul oleh orang tua kita karena kita meninggalkan sholat. Maka dari itu kita harus menjaga sholat kita. Hadis yang terakhir, Bismillahirrahmanirrahim. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa quru min tata'allamuna minhu
Rawahu Abu Hasan Al-Mawardi, yang artinya dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, muliakanlah orang yang telah memberikan pelajaran kepadamu. Hadis riwayat Hasan Al-Mawardi. Nilai pendidikan yang terkandung. Kita harus menghormati guru karena guru telah memberikan kita pelajaran, telah memberikan kita ilmu, telah memberikan kita kemanfaatan, dan maka dari itu kita sebagai pelajar harus memuliakannya. Sekian penyampaian saya tadi, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.